मौसा जी मेरे पापा। Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mahanati merupakan film biografi Dwi Bahasa yang dirilis pada tahun 2018 dan dibintangi oleh Karti Suresh sebagai Savitri, Samantha Akineni sebagai Madhura Fani, dan Vijay Devarakonda sebagai Anthony. Eits, sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di Hotel Chalukya di daerah Bangalore, 11 Mei 1980, seorang anak bernama Satis mengangkat telepon yang berdering. Lalu dia memberikan telepon tersebut kepada ibunya yang masih tertidur, tapi ibunya tak kunjung bangun, sehingga ibunya pun dilarikan ke rumah sakit. Tapi sesampainya di sana, sang ibu tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Dia malah diletakkan di lorong rumah sakit dengan alasan kamar penuh. Tak lama kemudian, seorang dokter datang dan langsung marah karena mereka membiarkan Ibu Savitri terlantar. Savitri merupakan seorang artis hebat yang terkenal karena kebaikan hatinya. Dan inilah kisah Mahanati yang berarti artis hebat. 11 Mei 1981 di Madras, dua keluarga sedang berkumpul untuk membahas pertunangan anak mereka yang bernama Madhura Fani alias Fani. Meskipun gagap, dia adalah seorang sarjana jurnalistik di kampus wanita Adyar. Dia pernah mendapatkan medali emas, bahkan dia ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, dan sekarang bekerja sebagai wartawan. Namun para orang tua ini malah berencana menikahkan Fani dengan seorang laki-laki lulusan SMA dan sudah memiliki toko gorengan 2003, soalnya minyak lagi mahal. Fani tentu tak menyetujui perjodohan itu. Fani pun lalu pergi ke kantor menaiki bus kota. Sesampainya di tempat kerja, Fani diejek oleh rekan kerjanya karena dia tidak pernah membuat artikel yang bagus. Lalu Fani malah diberi tugas meliput Bu Savitri yang terbaring koma. Hal itu kembali membuat Fani jengkel karena selama dia bekerja, dia tidak pernah mendapatkan artikel yang bagus. Fani menceritakan kekesalannya kepada teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang pria tampan datang menghampiri mereka. Dia adalah Anthony, seorang wartawan yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Fani. Anthony pun mengajak Fani untuk pergi ke Ananagar bersama dengannya, karena mereka berdua mendapatkan tugas yang sama, yakni meliput berita tentang Ibu Savitri. Sesampainya di Ananagar, mereka berdua tidak diperbolehkan masuk ke dalam karena harus menunggu Gemini Ganesan, suami Savitri yang sedang berdoa. Tak lama berselang, Ganesan pun muncul dan langsung dihujani banyak pertanyaan oleh para wartawan. Ganesan menjelaskan bahwa hari ini, tepat setahun Savitri mengalami koma, dia sudah membawanya berobat hingga ke luar negeri, berdoa siang malam untuk kesembuhan Savitri, namun hingga saat ini berita masih menyalahkannya, lalu dia pun pergi. Setelah itu, Fani melihat seorang pria bernama Kesava, seorang fotografer yang membawa bunga. Namun pria tersebut tidak jadi masuk, lalu Anthony mengajak Fani untuk menemui Kesava, berharap mereka akan mendapatkan informasi. Sesampainya di sana, mereka langsung memberitahu kalau mereka hendak menulis kisah hidup Savitri. Fani menambahkan bahwa generasi sekarang hanya tahu Bu Savitri artis yang hebat, namun mereka semua belum mengetahui tentang kebaikan hatinya. Mendengar itu, Kesava pun setuju dan langsung menceritakan kisah tentang Bu Savitri, sehingga scene flashback pun dimulai. Di mana 25 tahun yang lalu, tepatnya di studio Vijaya Vauhini, adalah pertama kalinya Kesava bertemu dengan Savitri sebagai aktor utama. Di sana, Nandur, teman Kesava, tengah dimarahi sutradara karena teledor memecahkan botol cairan sebagai efek tangisan yang hendak digunakan Savitri. Bukannya menunda syuting, Savitri justru meminta agar syuting tersebut tetap dilanjutkan. Dia yakin bisa menangis tanpa menggunakan cairan. Namun Pak Reddy berkata bahwa itu mustahil. कितनी बूंदें चाहिए? 2. Syuting pun dimulai, dan akhirnya Savitri berhasil melakukannya. Pak Reddy takjub dan berkata, bahkan sampai 10 generasi perfilman Telugu pun, kau akan jadi aktris terhebat. Sementara Kesava yang takjub pula, berhasil memotretnya. Kembali ke masa sekarang, Pak Kesava memberikan foto tersebut kepada Fani untuk dimasukkan ke artikelnya. Kemudian Kesava memperlihatkan surat yang diberikan oleh Savitri kepadanya tepat setahun yang lalu sebelum dia koma. Saat Fani membaca surat tersebut, Savitri berkata ingin memperkenalkan Satis dengan Sangkaraya, agar Satis bisa keluar dari kesulitan ini. Sayangnya Kesava tidak mengetahui siapa Sangkaraya itu.
Lanjut cerita, Fani memberikan artikel tersebut kepada bosnya bernama Prajavani. Lalu Prajavani mulai bertanya-tanya siapa Sangkaraya yang ingin ditemui oleh Savitri. Prajavani merasa berita tersebut adalah berita yang menarik dan harus dijadikan berita utama. Fani merasa sangat senang, namun dia kembali kecewa karena artikelnya harus dilanjutkan oleh temannya yang bernama Sekar dengan alasan dia adalah senior. Jadi Fani dilarang untuk mengunggulinya. Meski begitu, Fani yang masih penasaran diam-diam mendatangi rumah Savitri. Di sana Fani bertemu dengan Satis. Dia pun langsung menanyakan tentang siapa Sangkaraya kepada Satis, tapi Satis tidak mengenalinya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang langsung mengusirnya. Namun di saat bersamaan ada beberapa orang yang masuk. Fani pun mengikutinya dengan berpura-pura membawakan barang. Fani tak sengaja mendengar neneknya Satis yang sedang menceritakan kisah masa kecil Savitri kepada cucunya itu. Di mana pada tahun 1942 di Vijayawanda. Saat itu Savitri masih kecil dan hanya memiliki ibu, karena ayahnya sudah meninggal. Suatu hari dia datang ke rumah paman Chaudhary dan bibinya untuk menumpang di sana. Namun mereka tidak disambut baik oleh paman Chaudhary karena kondisi keuangan mereka. Savitri lalu iri saat melihat temannya, Susila, digendong ayahnya. Karena sejak dia berusia 6 bulan, ayahnya meninggal dan tak pernah merasakan enaknya digendong ayah. Bahkan saat Susila dan Savitri duduk di kolam kuil, Savitri berpikir wajah ayahnya sama seperti patung dewa. Jadi setiap kali dia rindu dengan ayahnya, maka dia akan pergi ke sana untuk berbicara dengan patung tersebut. Lanjut cerita, Paman Chaudhary mengajak Savitri belajar menari agar bisa mencari uang. Tapi Savitri tidak tertarik dan malah membuat malu pamannya di depan banyak orang. Namun malam harinya, Savitri mendengar percakapan orang tua tentang dirinya yang memiliki darah seni namun tak pandai menari. Sehingga keesokan harinya dia kembali ke sana untuk belajar menari. Namun Pak Sastri menolaknya sebagai murid karena Savitri tidak disiplin. Dia tak ingin namanya jadi jelek jika semua orang tahu dia memiliki murid yang tidak disiplin. Savitri pun memutuskan untuk belajar menari sendiri dengan melihat pelatihan dari kejauhan. Dia lakukan terus-menerus setiap hari. Dia juga mengikuti kompetisi menari. Yah, meskipun tariannya tidak terlalu baik, tapi para juri dan penonton tersihir dengan ekspresi matanya. Dan saat ditanya siapa yang mengajarinya menari, Savitri langsung menunjuk Pak Sastri. Pak Sastri terharu dan semenjak itu, dia menerima Savitri sebagai muridnya. Dia mengajari Savitri hingga benar-benar lincah. Beberapa tahun kemudian, Savitri yang sudah remaja dan sering memainkan peran sebagai Krishna di sebuah teater, hingga aktris terkenal yang bernama Prithvira Kapoor sangat mengapresiasi kepandaiannya berakting. Sementara Paman Chaudhary menemui pihak penyelenggara untuk meminta bayaran atas penampilan Savitri, namun dia merasa kecewa karena uang yang dia dapatkan cuma sedikit. Lanjut cerita, mengingat prestasi keponakannya dalam berakting, Paman Chaudhary membuka sanggar tari baru yang diberi nama Sanggar Tari Navabrata. Dia yakin banyak orang akan membeli tiketnya untuk melihat pertunjukan Savitri. Nyatanya pertunjukan yang dibuat Paman tidak laku sama sekali, karena orang-orang lebih memilih datang ke bioskop untuk menonton film terbaru. Teman Paman menyarankan agar Savitri ikut bermain film saja untuk menarik perhatian orang-orang. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Chaudhary mengajak Savitri ke studio Bharani yang ada di Madras. Sesampainya di sana, Chaudhary meminta kepada Savitri untuk memanggilnya ayah, agar tidak ada orang yang berani mengganggunya. जी पापा। Dia juga meminta Savitri untuk mengatakan, umurnya sudah 16 tahun, bukan 14 tahun. Lalu Savitri pun melakukan casting di studio Bharani. Ternyata Savitri tidak bisa diterima karena peran yang dibutuhkan tidak cocok dengan dirinya. Kemudian mereka datang ke studio Vijaya Vauhini. Setelah menunggu lama di studio Vijaya, Chaudhary kesal. Casting sudah ditutup dan mereka disuruh datang kembali 3 hari ke depan. Chaudhary tetap memaksa untuk masuk dan akhirnya mereka bertemu dengan Gemini Ganesan, aktor papan atas, sekaligus pemilik studio Vijaya, yang langsung tertarik dengan kecantikan Savitri. Gemini yakin suatu hari nanti nama Savitri akan terkenal. Ganesan lanjut meminta izin untuk mengambil foto Savitri. Lalu dia memberikan surat rekomendasi agar mereka datang kembali tahun depan karena belum ada peran untuk Savitri. Mendengar hal itu, Chaudhary dan Savitri pun kecewa. Sehingga Savitri memutuskan untuk kembali menari di teater.
Tak lama kemudian, seorang produser film dari Sandana Cinema mendatangi Paman Chowdhury untuk mengajak Savitri bermain di film Samsaran tahun 1950. Setelah mereka tertarik melihat foto Savitri yang ada di majalah. Di tawaran ini, Savitri akan bermain dengan Akineni Nageswara Rao. Mendengar hal itu, Savitri merasa sangat senang. Namun saat syuting dimulai, Savitri kesulitan menghafal dialognya karena dia tak pandai berbahasa Tamil. Hampir 100 kali, Savitri mengulangi teks dialognya. Sampai-sampai Pak Prasad, si sutradara kecewa berat dan mengklaim bahwa Savitri tidak pantas bermain film. Dia pun mendapat ejekan dari artis lainnya pula. Di luar studio, Savitri mendengar pengumuman bahwa Cafe Ready sedang mencari aktris baru, dan karena tak ingin terus diejek, dia memutuskan untuk mengikuti audisi tersebut. Pak Reddy yang melihat ekspresi Savitri saat menari, merasa tertarik dan akhirnya Savitri pun mendapat peran tersebut. Sebagai teman yang baik, Prasad melarang Chakraprani, sutradara film, untuk tidak memilih Savitri karena Savitri tidak pernah bisa menghafal dialognya. Chakraprani pun menyuruh Prasad melihat dulu kehebatan akting Savitri. Dan setelah melihat Savitri berakting, dia jadi menyesal dan berkata, "Jika dari kemarin kamu berakting seperti ini, maka kamu tidak akan diusir dari film sebelumnya." Semenjak itu, Paman Chowdhury sering mendapat tawaran bermain film untuk Savitri, namun kali ini dia menolak tawaran dari Raga Faiyah di film berbahasa Tamil, karena Savitri hendak bermain film komedi, Manam Pola Mangalyam 1953. Tapi ternyata setelah membaca buku Pemabuk Bengali berjudul Devasu 1953, Savitri justru tertarik memerankan film yang disutradarai Raga Faiyah yang sempat ditolak pamannya itu, karena dia merasa kisahnya seperti kehidupannya sendiri. Scene kembali ke masa kini, saat Fanny dan Anthony sedang kerja, seorang bernama Krishnan menghampiri mereka. Dulu dia pernah main di film Devadasu 1953 yang berperan sebagai putra sulung Zamindar Bujangga Rao. Namun hingga saat itu dia belum berhasil menyusun buku tentang Bu Savitri. Oleh karena itu dia memberikan bukunya kepada Fanny agar dia bisa meneruskannya. Di mana dalam tulisan Krishnan terdapat terusan kisahnya. Saat Savitri melakukan syuting berbahasa Tamil berjudul Devadasu 1953 sebagai Parvati yang membuat Savitri bingung karena dia belum lancar berbahasa Tamil. Nah, kebetulan di film tersebut Ganesan juga ikut berperan sebagai pemeran utama. Savitri berterima kasih dengan Ganesan. Berkat foto yang dibuatnya, Savitri bisa menjadi aktris. Lalu Savitri pun mengeluhkan masalah bahasa yang sedang dialaminya. Ganesan pun menjelaskan, jika Savitri ingin belajar berbahasa, maka dia tidak memerlukan buku, melainkan dengan menjalani hidup. Ganesan pun mengajak Savitri untuk berlatih bahasa Tamil di sebuah rumah sakit Tamil dan berbincang dengan banyak pasien. Hingga akhirnya Savitri berhasil menjalani perannya, berdialog dengan lancar tanpa melakukan dubbing dan membuat semua kru terpesona. Sehingga sejak saat itu, hubungan Ganesan dan Savitri menjadi semakin dekat dan sering jalan berdua. Suatu hari di pinggir pantai, Devdas mengaku sebenarnya dia sudah menikahi Puspavali dan punya 2 anak. Savitri merasa kecewa, tapi Ganesan tetap mengatakan bahwa cinta sejatinya hanyalah Savitri. Pernikahannya hanyalah perjodohan orang tua semata. Savitri kesal dan memilih untuk menjauhinya. Bahkan setelah selesai syuting, Savitri banyak menghindar. Namun Ganesan tetap berusaha mendekati Savitri. Setelah mengetahui bahwa Savitri juga mencintainya, mereka menikah tanpa sepengetahuan siapapun dan menjalani kehidupan suami istri secara diam-diam. Suatu hari, Ganesan mengajak istri pertamanya ke lokasi syuting. Savitri jadi takut sekaligus cemburu. Tak lama, hubungan pernikahan mereka pun diketahui oleh keluarga Savitri. Paman Chowdhury kecewa berat, bahkan dia melarang Savitri memanggilnya ayah. Dia juga berniat untuk membunuh Ganesan dan mengurung Savitri di kamarnya. Savitri yang merasa khawatir berusaha melarikan diri dan pergi ke rumah Ganesan. Di sana dia bertemu dengan istri pertama Ganesan, tapi nampaknya istri pertama sudah mengetahui hal itu dan merestuinya. Lalu Ganesan dan Savitri pergi menemui Chakrapani dan memberitahu masalah mereka. Kemudian mereka bertiga pergi menemui orang tua Savitri. Chakrapani meminta Chowdhury merestui hubungan mereka karena istri pertama Ganesan pun sudah merestuinya.
Tapi Chaudhary yang sudah terlanjur kecewa pun tetap tidak mau merestui mereka. Dia menganggap Savitri sudah keterlaluan mempermalukan keluarganya. Dia bahkan mengutuk Savitri takkan bisa sukses. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Savitri menjadi seorang pemurung karena banyak orang yang menyalahkannya sebagai pelakor. Apalagi saat jalan-jalan, Savitri kembali mendapat hinaan. Tak tega dengan istri keduanya ini, Ganesan naik ke atas bus dan memperkenalkan Savitri sebagai istrinya, di mana Savitri adalah satu-satunya wanita yang Ganesan cintai. Hal itu membuat semua orang yang melihat pun terkesan. Singkat cerita, Savitri kembali mendapat tawaran film dari Chakrapani. Namun Savitri menolak karena dia ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Chakrapani sangat menyayangkan keputusan Savitri. Dia mengingatkan bahwa dulu Savitri berjuang keras untuk mendapatkan peran dalam film, dan sekarang filmlah yang menginginkannya. Kesempatan itu takkan datang 2 kali, dan akhirnya Savitri pun menyetujuinya. Setelah film Maya Bazar tahun 1957-nya rilis, penggemar Savitri semakin banyak, hingga semua film yang dibintangi Savitri selalu laku terjual dan membuatnya kaya raya. Savitri pun mengadakan syukuran atas rumah barunya, tapi sayangnya, paman yang sudah ia anggap sebagai ayahnya malah menolak datang ke syukuran tersebut. Lanjut cerita, meskipun sekarang dia sudah menjadi artis terkenal dan kaya, tapi dia tidak sombong dan selalu membantu kepada yang lebih membutuhkan. Hal itu membuat banyak orang menghormati dirinya. Beberapa bulan kemudian, Jyoti dan ibunya menemui Savitri untuk memberikan undangan pernikahannya sekaligus mau minjam uang. Savitri langsung memakaikan kalung mewah kepada Jyoti dan Jyoti boleh kapan saja mengembalikannya. Di sisi lain ada sutradara yang menemui Ganesan untuk menawarkan sebuah film untuk Savitri, namun Ganesan tak ikut berperan di dalamnya. Dari sini sikap Ganesan mulai berubah menjadi pemarah dan merasa tersaingi karirnya, karena kini Savitri lebih populer darinya. Ganesan jadi pemabuk, dan apapun yang Savitri lakukan selalu salah. Mengetahui cerita tersebut, Fanny merasa jengkel dengan sikap lelaki yang tidak bisa menerima jika istri mereka lebih sukses darinya. Fanny juga menjelaskan, pada saat penerimaan penghargaan Padma Shri, Savitri sempat menolaknya karena dia tidak ingin menyakiti Pak Ganesan, sehingga perlahan Savitri menolak tawaran film dan menaikkan berat badannya. Tapi filmnya masih tetap laku karena ekspresi wajahnya masih sama. Lanjut cerita, beberapa teman Savitri datang ke rumahnya. Mereka membentuk tim khusus perempuan dalam pembuatan sebuah film dan meminta Savitri menjadi sutradaranya. Di tengah pembuatan film yang bertim perempuan semua ini, 2 produser yang mendanai film datang untuk meminta tanda tangan sebagai orang yang memberikan jaminan atas uang yang mereka beri untuk modal syuting. Tanpa berpikir panjang, Savitri langsung menandatangani perjanjian tersebut tanpa membacanya. Singkat cerita, belum juga dirilis, mereka berdua datang lagi untuk menagih uang jaminan film. Savitri tak mau ribet dan membayar mereka menggunakan uang pribadi sebanyak 37 juta rupiah. Akhirnya syuting selesai dan demo film pertama Savitri pun diadakan. Savitri datang sendiri karena suaminya sedang berada di luar kota. Tapi Savitri mengetahui bahwa suami telah berbohong setelah seorang tamu berkata bahwa dia tadi melihat Ganesan di studio. Lalu Savitri memutuskan untuk pergi ke studio, menjemput Ganesan. Sesampainya di sana, dia malah terkejut. Ganesan kedapatan selingkuh dengan wanita yang lebih muda darinya. Savitri tentu marah, lalu dia pergi meninggalkan Ganesan. Savitri, मेरी बात सुनो. शर्म नहीं आई, किस्मत फूटी थी. Sesampainya di rumah, Savitri langsung disambut meriah karena film buatannya laris manis. Namun Savitri tidak mood dan ingin menyendiri. Dia merusak semua yang ada di hadapannya. Emosinya tak terkendali dan berakhir meneguk sebotol minuman. Ganesan tak lagi diperbolehkan menemuinya. Dia kini menjadi pemabuk berat alias pecandu alkohol. Savitri tidak bisa menerima kegagalan. Apalagi badannya sekarang gendut dan tawaran film makin berkurang. Sedikit demi sedikit, harta milik Savitri disita oleh pajak. Bahkan asistennya pun menipunya. Setiap hari banyak orang yang datang untuk menagih hutang yang tak jelas asalnya. सब कहाँ लेकर जा रहे माँ? Dan karena tidak ada pilihan lain, Savitri memutuskan untuk menjual pabrik Vijaya miliknya. Melihat anaknya yang hampir gila, ibu menasehati Savitri. Tak apa jika hidup Savitri hancur, tapi jangan sampai hidup anaknya ikut hancur. Jika hidup Savitri terus begini, lebih baik anak-anaknya tinggal bersama ayahnya saja.
Savitri malah jengkel. Dia sedang tidak membutuhkan saran dari ibu. Ternyata hari itu terakhir dia melihat ibunya, karena keesokan hari ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, hidupnya semakin hancur. Vijaya, anak perempuannya, meminta Savitri berhenti minum. Tapi malah terjadi perdebatan antara mereka dan menyebabkan kebakaran di rumahnya. Karena kecanduan minuman, kini Savitri menderita penyakit diabetes. Tapi dia merasa senang karena Pak Chaudhary akhirnya menjenguknya di rumah sakit. Dia meminta Pak Chaudhary segera menikahkan Vijaya, mengingat keadaannya sekarang. Dia ingin merubah hidupnya agar dia bisa merawat anaknya dengan baik. Kembali ke scene utama, Susila, sahabat kecil Savitri, datang menemui Fanny karena dia tertarik untuk membaca kelanjutan ceritanya. Tapi Fanny tidak ingin meneruskan cerita tersebut sebab dia berpikir bahwa Tuhan tidak adil kepada Savitri. Dia orang yang baik, tapi tidak ada yang mau menolong Savitri. Susila menjelaskan bahwa dari kecil, Savitri tidak pernah meminta bantuan siapapun. Dia sendiri melawan diabetes dan kecanduan alkohol sampai sembuh. Membuat dokter pun merasa heran, ditambah lagi berat badannya yang menurun drastis. Semenjak itu, Savitri ingin mendirikan sebuah pusat rehabilitas di desanya, membantu orang-orang yang tak mampu, yang ingin sembuh dari kecanduan. Kini Savitri kembali menjadi pemeran film, meskipun dia bukan pemeran utamanya. Dan di sana, Savitri bertemu dengan mantan asistennya yang telah menipunya dulu, tapi dia hanya tersenyum. Lalu sutradara mengatakan kepada Savitri untuk berhenti menolong orang lain, karena zaman sudah berubah. Kini orang suka merampas cincin dari tangan majikan. Namun Savitri tetap membantu orang lain. Saat dia hendak pulang menaiki taksi, dia mengetahui Pak Supir mau menikahkan anaknya dan sering lembur karena mahar masih kurang. Sesampainya di rumah baru di daerah Ananagar, dia pun meminta Pak Supir untuk menunggunya. Savitri menyuruh pembantunya menggadaikan sari mahal miliknya. Lalu dia memberikan jumlah uang tersebut untuk keperluan pernikahan putri sopir itu. Susila melanjutkan ceritanya. Meski Savitri tenggelam dalam kesedihan, tapi dia sanggup untuk bangkit. Setelah Susila pergi, Fanny menemui Bu Savitri dan memberitahu soal kalung yang dititipkan Savitri untuk pernikahan Jyoti telah dijual oleh Jyoti dan Susila untuk membangun pusat rehabilitas yang diimpikan Savitri dari dulu. Fanny ternyata berhasil mencari siapa itu Sangkaraya. Ternyata dia adalah sebuah patung yang sudah dianggap sebagai ayah oleh Savitri. Lalu dia memberikan foto ayahnya Savitri dan ia selipkan di jemarinya. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.